Saya punya dua pernyataan. Mohon didengarkan baik-baik ya. Pernyataan pertama, become a living God. Saya ulangi, become a living God. Pernyataan kedua, being a living God. Saya ulangi, being a living God. Dua pernyataan ini terdengar sama, tapi sebenarnya makna terdalamnya itu berbeda. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Become a living God. Di situ pernyataan tersebut menggunakan kata become atau menjadi. Ya, menjadi itu adalah kata yang mendefinisikan sebuah proses transisi dari satu posisi ke posisi lain atau satu bentuk ke bentuk lainnya. Artinya ketika ada kalimat become a living God, kita di situ ada pada posisi atau kondisi kesadaran yang tidak menyadari atau lupa bahwa kita sejatinya adalah Tuhan. Karena kita lupa, karena kita tidak sadar, maka kita mengusahakan atau kita berusaha untuk menjadi Tuhan. Nah, di situ posisinya kita tidak menyadari, tidak sadar sepenuhnya bahwa kesejatian kita adalah sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri, atas realitas kita sendiri. Bedanya dengan pernyataan yang kedua yaitu being a living God. Being artinya adalah ada atau keberadaan atau sadar pada saat ini, detik ini. Artinya kita jika menggunakan kalimat being a living God, artinya kita senantiasa sadar, kita senantiasa tahu bahwa kita adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita sendiri, atas realitas kita sendiri. Itu ya bedanya become a living God dan being a living God. Become a living God itu adalah sebuah tujuan. Karena kita merasa kita belum mencapai itu, maka kita memiliki tujuan untuk mencapai tersebut. Karena kita merasa kita bukan Tuhan, makanya kita berusaha mencapai posisi tersebut untuk menjadi Tuhan. Sedangkan being a living God itu sebaliknya, kita senantiasa sadar tahu bahwa kita adalah Tuhan, tidak peduli kemarin, sekarang, atau hari berikutnya, kehidupan yang lalu, kehidupan sekarang, kehidupan berikutnya, kapanpun. Being artinya adalah sesuatu yang sadar dan senantiasa sadar dan senantiasa tahu, selalu ada.
Begitu ya perbedaannya antara become a living God dan being a living God. Tapi kedua pernyataan tersebut tidak ada satupun pernyataan yang menyalahkan pernyataan lain dan membenarkan pernyataan yang lainnya lagi. Dua pernyataan ini adalah sebuah proses, sebuah fase yang memang harus dijalani oleh setiap dari kita. Mungkin pertama kalian akan berada di fase di mana kalian tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa kalian adalah Tuhan, sehingga kalian memiliki tujuan untuk become a living God. Tapi ketika setelah itu proses kalian jalani, kalian sudah menapaki berbagai jalan yang berliku, naik turun, bergelombang, bla 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 bla, kemudian sampailah pada kesadaran, sampai pada sebuah pengungkapan bahwa kita sejatinya adalah Tuhan, tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Selalu demikian, selalu ada sebagai Tuhan, selalu hidup sebagai Tuhan. Bedanya, nah ada bedanya ya. Bedanya hanyalah pada proses yang dijalani oleh masing-masing dari kita. Itu saja bedanya. Ada yang baru menyadari bahwa oh, saya bukan badan. Saya lebih dari badan. Saya adalah jiwa. Seperti itu. Baru menyadari bahwa dirinya adalah jiwa. Kemudian menyadari bahwa dirinya adalah roh. Kemudian menyadari dirinya adalah kesadaran. Kemudian baru menyadari bahwa kemudian dari kesadaran dia berkeinginan untuk menjadi Tuhan. Kemudian dari Tuhan kemudian menyadari bahwa dirinya selama ini itu sudah Tuhan, tidak perlu mencapai untuk menjadi berkeinginan menjadi Tuhan lagi, karena sudah pada hakikatnya diciptakan seperti itu. Ada demikian adanya. Ya. Being that way. It is what it is, semacam itu ya. Atau I am there I am. Begitu. Hanya karena kita sudah menyadari bahwa kita adalah Tuhan senantiasa sebagai Tuhan, bukan berarti kita sudah selesai dalam berproses. Tidak sama sekali. Karena meskipun kita sudah berada pada kondisi kesadaran, menyadari kesejatian kita, menyadari bahwa kita adalah Tuhan, proses tetap ada, proses tetap berjalan. Karena kalian akan mengalami juga kemunduran, kejatuhan, kemudian kalian akan kembali mengingat lagi, kemudian naik lagi, kemudian jatuh lagi, begitu seterusnya sampai kalian lepas dari kehidupan material yang fana ini, menyelesaikan tugas di alam material ini. Sebenarnya kita turun ke bumi ini adalah untuk berlatih, berkultivasi, berproses ya, melakukan pembelajaran untuk
Pertama, mengingat kembali bahwa kesejatian kita itu bukan badan ini, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan kehendak, tapi kesadaran. Dan posisi kita adalah sebagai Tuhan atas keberadaan kita sendiri, realitas kita sendiri, hidup kita sendiri. Yang kedua, tujuan kita datang ke sini adalah untuk menjalankan peran, ya, menjalankan peran yang sudah diberikan kepada kita. Sama halnya seperti dewa-dewi yang memiliki spesialisasi, ya. Oh, dewa A adalah dewa alam liar dan kesuburan. Dewi ini dewi bulan dan bla 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 bla. Begitu juga dengan kita. Kita turun ke dalam alam material ini dengan avatar yang seperti ini, itu juga memiliki tugas, peran, dan spesialisasi yang sudah disesuaikan dengan natur sejati kita sebagai Tuhan. Oh, yang didesainnya seperti ini. Misalnya si A, dia adalah Tuhan di bidang penyembuhan. Nah, berarti dia tugasnya adalah mungkin bisa saja di kedokteran, bisa saja jadi dukun penyembuh, bisa jadi shaman, bisa jadi tukang herbal, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kamu sudah menjawab panggilan jiwa atau panggilan ilahiyah, misi ilahiyah, yaitu misi ilahiyah kamu ini setara dengan spesialisasi atau kualitas-kualitas yang dimiliki oleh dewa-dewi ini. Sama, ketika kalian sudah menjawab panggilan tersebut dan kalian menjalankan panggilan tersebut dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengabdian, maka disitulah ya, disitulah kamu menjadi Tuhan di realitas tersebut. Ambil contoh, si A terpanggil menjadi seorang penyembuh. Panggilan itu sudah ada sejak lama. Kemudian dia mengabaikan itu, kemudian mengalami berbagai macam hal sampai pada titik dia benar-benar menjawab panggilan tersebut, menerima panggilan tersebut, merangkul misi jiwanya, panggilan jiwanya. Setelah panggilan jiwa itu dirangkul, otomatis dia akan ada pada kondisi kesadaran bahwa oh, inilah kesejatianku, inilah alasan kenapa aku ada, begitu. Kemudian barulah dia bergerak sesuai dengan kesadarannya, bergerak sesuai dengan kesadaran semesta, kesadaran jiwanya sendiri. Kemudian dia mulai bergerak, ya, entah menjadi penyembuh dalam konteks tadi, ya, entah menyembuhkan secara energi, jadi pakar reiki, ya, atau jadi pakar obat-obatan herbal, atau macam-macam sekali, banyak sekali jalannya. Dan ketika dia benar-benar mencurahkan semuanya, ya, semua keberadaan dari dirinya itu pada jalan jiwanya, jalan jiwa yang sejati, jalan dari kesejatian, jalan dari kesadarannya, alasan keberadaannya.
disitulah dia jadi Tuhan di situ. Sebut saja dia sebagai dewa penyembuhan semacam itu, dewa herbal semacam itu ya, atau Tuhan yang menyembuhkan. Nah, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan sebagainya. Begitu ya proses perjalanan kita untuk menyadari kesejahteraan kita itu seperti itu. Menyadari dan being, apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia, being, kalimat yang sesuai itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, being itu juga artinya kan menjadi seperti itu ya, tapi berbeda konteks dengan become seperti itu. Intinya seperti itu. Mungkin akan ada sebagian dari kalian yang merasa terpelatuk ya, tertrigger, berpikir bahwa menganggap diri kita Tuhan atau menganggap orang lain sebagai Tuhan itu adalah heresy, blasphemy ya, tindakan yang semacam itulah ya. Tapi Tuhan yang saya maksud di sini tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang konteksnya ada pada konteks religi ya, agama. Tidak. Konteks Tuhan di sini adalah Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk realitas kita, untuk kehidupan kita, untuk keberadaan kita sendiri. Kita berhak, bukan hanya kita ya, semua manusia, semua makhluk sebenarnya, jiwa lah seperti itu ya, semua living being, semua sentient being berhak mengklaim keilahian mereka, menganggap diri mereka Tuhan. Semua punya hak. Saya berhak, kamu juga berhak. Jika ada yang mengatakan bahwa menganggap diri kita Tuhan, atau kita menganggap sosok ini sebagai Tuhan, yang mana itu adalah di luar dari Tuhan dalam konteks agama, adalah sesuatu yang salah, dosa dan sebagainya macamnya, berarti sosok ini menyangkal ya, sedang melakukan penyangkalan atas keilahiannya sendiri, atau dia lupa dengan keilahiannya sendiri, atau mungkin dia sedang dalam fase tidak sadar diri bahwa dirinya juga adalah Tuhan. Semua berhak, bahkan dari zaman Sumeria sampai Mesir kuno sampai sekarang, semua berhak mengklaim keilahian diri. Yang tidak boleh hanyalah memaksakan agar keilahian kita itu diakuin dalam artian sehingga kita memaksa orang untuk menyembah kita, memberikan persembahan, memuja, bersujud, memberikan penghormatan, bla 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 sebagai macamnya. Kita mengancam mereka untuk tunduk dan sebagai macamnya. Hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Hanya itu saja yang tidak boleh. Memaksakan orang lain di luar kesadarannya sendiri untuk
memuja, menyembah, mengabdi kepada kita. Berbeda kasusnya jika memang orang ini berkesadaran, sadar, memang dia menyadari bahwa posisinya di situ, dia kesadarannya menggerakkan dia untuk menyembah, tunduk, patuh, berbakti kepada sosok di hadapan dia, meskipun sosok itu adalah manusia. Dia menyadari bahwa yang dia lihat saat ini di hadapannya adalah Tuhan bagi dia. Meskipun orang di hadapannya itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan, tidak menyadari bahwa dia diperlakukan, dianggap sebagai Tuhan oleh si B. Ya, katakanlah yang di si B tunduk, patuh, mengabdi kepada si A. Si B menganggap si A adalah Tuhannya. Si A tidak sadar bahwa dirinya adalah Tuhan. Si A tidak sadar bahwa si B memperlakukan dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya biarlah terjadi demikian, maka terjadilah. Kalau dua-duanya sadar, ya biarlah terjadi demikian. Begitu ya. Jadi mau kamu menuhankan siapa? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Soekarno, atau siapa? Terserah. Yang penting itu datang dari kesadaran kamu sendiri. Dan kamu juga melihat kesejatian dari sosok-sosok tersebut. Bukan wujudnya ya, bukan badan avatarnya, tapi kesejatiannya, yaitu kesadaran yang melingkupi sosok-sosok ini. Ya. Semoga dapat dipahami ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.